Jangan menjadi kecut dan tawar hati. Jangan menjadi takut dan bimbang. Jangan dipenuhi dan dikuasai oleh kegelisahan dan keresahan. Mari kita tetap tenang. Kenapa saudaraku? Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di dalam tangannya hidupku aman dan damai. Tuhanlah penjagaku sekarang dan selamanya. Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, mohon di subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Selamat menonton. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berdoa dan berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tetap dalam proteksi, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu akhir-akhir ini merebak satu penyakit yang berskala internasional, yaitu virus corona atau COVID-19. Sudah lebih dari 100 negara yang kena dengan penularan virus ini, dan tentunya menimbulkan kegelisahan bahkan ketakutan bagi banyak orang. Di samping itu juga ada pembatasan-pembatasan kecil yang terjadi di antara negara-negara yang mana memberikan nasihat dan masukan kepada masyarakatnya supaya jangan bepergian kemana-mana dulu, dan hal itu dimaksudkan untuk mencegah penularan virus corona kepada banyak orang. Saudara-saudara, sebagai warga negara yang baik, khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia, kita patut mensupport, mendukung dengan sungguh-sungguh apapun program-program yang dicanangkan, direncanakan, dan yang sudah diambil keputusan oleh para pemimpin kita, baik itu dari tingkat pusat maupun tingkat daerah sampai kepada RT RW sekalipun. Semua itu bukan dengan maksud yang negatif, tetapi dengan maksud dan tujuan untuk betul-betul membawa bangsa kita ini lebih cepat, lebih baik lepas dari penyebaran virus corona. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Kristiani atau sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya barangkali kita tidak bisa berbuat banyak untuk mendukung, membantu para pemimpin kita secara langsung. Tapi saya mau menegaskan kepada setiap kita saat ini, ada hal penting, sifatnya urgen dan mendesak yang bisa kita lakukan. Apa itu, saudara? Mari kita masing-masing anak Tuhan menjadi pendoa syafaat bagi bangsa ini. Mari kita membawa bangsa kita ini kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Karena apa, saudaraku? Karena kita tetap mempercayai dan meyakini bahwa segalanya tetap ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Tuhan tidak hanya berkuasa di surga, Tuhan juga berkuasa di dunia ini. Tuhan tidak hanya mengerti dan memahami sejarah, tapi Tuhan juga yang berkuasa, berotoritas untuk mengendalikan roda perjalanan sejarah dunia ini. Oleh karena itu di dalam Alkitab dikatakan Allah itu Allah yang El-Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu, saudara, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata mencipta di situ memakai kata bahasa Ibrani bara. Kata bara memiliki pengertian dan pemahaman mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya Allah kita adalah Allah yang sanggup kita andalkan,
Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dari yang tidak ada menjadi ada, Allah sanggup mengerjakan dan melakukannya. Oleh karena itu saudara, dalam kondisi keadaan yang seperti ini, saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, jangan menjadi kecut dan tawar hati, jangan menjadi takut dan bimbang, jangan dipenuhi dan dikuasai oleh kegelisahan dan keresahan. Mari kita tetap tenang. Kenapa saudaraku? Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bahkan di dalam ayat berikutnya dikatakan, hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, tanduk keselamatanku, kubu pertahananku. Kita tidak akan menjadi takut, kita tidak akan menjadi cemas, kita tidak akan menjadi goyah, karena kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, pada saat ini tugas kita, mari kita mendukung dan mensupport secara sungguh-sungguh apa yang diberikan masukan, diberikan arahan, diberikan perintah, petunjuk oleh para pemimpin kita. Saya berdoa dan saya merindukan tidak ada seorang pun di antara kita, apapun agama kita, kita adalah satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Kita adalah anak-anak bangsa yang mana masing-masing kita punya kepedulian untuk mensupport dan mendukung proses penyelesaian dan penuntasan virus corona yang sedang merebak saat ini. Kita berdoa untuk para dokter, para juru rawat yang mendampingi orang-orang yang sudah positif kena virus corona. Biar mereka diproteksi Tuhan, dilindungi Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk orang-orang yang sudah positif mengidap penyakit virus corona, supaya Tuhan yang menjamah, melawat dan menyembuhkan mereka. Saudara, ini adalah saat di mana kita makin mempererat persatuan kita sebagai anak bangsa tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan dan agama. Mari kita bergandeng tangan, peduli dan mengasihi bangsa kita ini dengan satu hal yang bisa kita lakukan secara praktis di rumah kita masing-masing. Mari kita mendoakan bangsa kita ini. Mari kita mendoakan setiap masyarakat Indonesia sehingga kompak, sepakat, sehati untuk betul-betul memberikan kepedulian yang serius, kepedulian yang tulus dan sungguh-sungguh untuk mengambil bagian dalam proses penuntasan dan penyelesaian virus corona yang sedang merebak saat ini. Saudara-saudara, oleh karena itu pada kesempatan ini saya sangat terpanggil dan tertarik. Puji Tuhan, saya diberikan Tuhan sedikit karunia untuk mengubah atau menciptakan sebuah lagu. Saya akan menyanyikan pujian yang saya gubah, saya ciptakan ini, dan saya ambil dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Penjaga Israel. Saudara, Tuhan bukan sekedar penjaga Israel, tapi Tuhan juga penjaga bangsa kita. Tuhan juga penjaga umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, jangan bimbang, jangan takut, jangan cemas, jangan resah, jangan gelisah. Mari saudaraku, pegang teguh firman Tuhan. Ada satu pujian yang sangat terkenal, yang sudah merupakan lagu lama, dan hal itu perlu kita nyanyikan, baik secara pribadi, komunitas, keluarga, atau gereja. Di sana dikatakan, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Saudaraku, salah satu bagian dari sabda Allah atau firman Tuhan yang akan saya nyanyikan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, saya gubah sedemikian rupa, dan saya berdoa kiranya pujian ini dapat meneduhkan hati kita. Kiranya apa yang saya nyanyikan ini dapat membawa kedamaian, keamanan, dan ketenangan bagi setiap kita. Selamat menyaksikan
dan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagaku di waktu siang, Tuhanlah naunganku di waktu malam. Tuhan tidak akan membiarkan kakiku goyah, Tuhan selalu setia menjagaku. Tuhanlah penjagaku dari segala bahaya, Tuhan melindungiku dari semua musuh. Di dalam tangannya hidupku aman dan damai. Tuhanlah penjagaku sekarang dan selamanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagaku di waktu siang, Tuhanlah naunganku di waktu malam. Tuhan tidak akan membiarkan kakiku goyah, Tuhan selalu setia menjagaku. Tuhanlah penjagaku dari segala bahaya, Tuhan melindungiku dari semua musuh. Di dalam tangannya hidupku aman dan damai. Tuhanlah penjagaku sekarang dan selamanya. Tuhanlah penjagaku dari segala bahaya, Tuhan melindungiku dari semua musuh. Di dalam tangannya hidupku aman dan damai. Tuhanlah penjagaku sekarang dan selamanya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Dah.